buku yang menjemput pembacanya, dan kita buktikan pada negeri ini bahwa di dalam dunia pendidikan dan di dalam dunia buku tidak ada diskriminasi, semua orang sama. Insya Allah ini bagian dari gerakan mulai menjadi cahaya tersebut, mulai menjadi terang dunia tersebut. Kita membuat orang terakses dengan bahan bacaan dan pemikiran-pemikiran orang-orang lain, sehingga apa yang dikatakan Bung Hatta, saya boleh dipenjara tapi asal bersama buku kita wujudkan. Mungkin kita cuma berada di satu titik bahwa bahkan fisik kita tidak bisa bergerak kemana-mana, tapi pikiran kita tidak boleh berhenti di situ juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan dimanapun berada. Alhamdulillah kita ada di tempat yang istimewa, spesial, di waktu yang juga sangat spesial. Dan hari ini Bincang Mulia bersama BMH TV akan kita lakukan bersama Kang Maman di area Semesta Buku Gramedia dengan tema Muharram, Buku, dan Kebajikan. Kang Maman, Siap. Apa sih yang bisa dikorelasikan ini antara Muharram, buku, dan kebajikan? Ketemunya di Al-Baqarah 257 tentang Az-zulumati ilan nur. Masya Allah. Muharram adalah garis tengah antara kegelapan menuju cahaya. Betul. Hijrah itu kata kuncinya di situ kan. Ya. Kemudian kalau kita ingat Kartini Al-Baqarah lahir kalimat habis gelap terbitlah terang. Nah, jembatan di antara habis gelap terbitlah terang itu adalah buku. Ya. Jadi berbagi buku dan lain sebagainya itu menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan dengan bulan ini, yang bukan kebetulan kalau juga Semesta Buku diadakan hari ini sampai besok dari tanggal 16. Luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan banyak orang, kadang sudah membaca buku tapi belum terang hatinya ini kan. Nah, ini apa yang harus dilakukan sebenarnya? Minimal seperti ini. Buku tuh menciptakan paradoks. Kita justru sering menemukan diri kita, ide kita, pemikiran kita itu setelah berhadapan dengan buku dan membaca buku. Kadang-kadang kita mengalami writer's block, mental block, tidak tahu akan mengeluarkan ide apa, pemikiran seperti apa, tertahan di kepala kita sendiri. Lalu ketemu dengan buku dan begitu kita baca, kita terpantik untuk kemudian, oh iya, ini loh yang sebenarnya ingin saya sampaikan tapi kemarin tidak keluar. Butuh pemantik, makanya lahir buku. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau kita lihat misalnya di ajaran Islam sendiri, perintah pertama jelas, Iqra, bacalah kan. Kemudian surat kedua yang turun kan jelas juga, Nun wama wal kolami wama yasturun, tuliskan, jadikan buku. Ali bin Abi Thalib mengingatkan, ilmu itu seperti hewan peliharaan. Kalau dia tidak diikat, dia akan lepas dan hilang. Sehingga ikatlah dalam bentuk buku supaya bisa selalu diingat, bisa diwariskan, bisa disebarluaskan kepada siapapun tanpa batas waktu dan tempat. Artinya membaca ini memang sebuah pemantik begitu kan ya? Iya, pintu peradaban, pintu ilmu pengetahuan. Kalimat yang selalu dimunculkan, buku adalah jendela dunia. Kita duduk di sini hari ini, kita baca bukunya Robert Galbraith misalnya, yang kita tahu itu bukan nama aslinya, tapi itu adalah J.K. Rowling, Harry Potter, yang kemudian bikin buku detektif. Saya yang kriminologi kembali terpantik untuk mengingat ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama kuliah di kriminologi dari seorang J.K. Rowling yang menggunakan nama samaran Robert Galbraith misalnya. Terutama di buku Silkworm-nya, Ulat Sutra dan The Cocos Calling itu cara-cara kita untuk memanggil kembali apa yang sudah pernah kita pelajari dan kita alami, lalu kemudian memantik kita untuk melakukan tugas-tugas berikutnya, menulis dan menyebarkannya. Luar biasa. Dan saya kira ada satu refleksi menarik nih Kang Maman, kaitan dengan hijrah ini berarti kita harus pindah ini dari comfort zone menuju kepada learning zone. Nah, hijrah ini kan menjadi cahaya, dan untuk cahaya ini kan tidak datang sendiri, harus kita jemput. Nah, bagaimana pandangan Kang Maman? Setuju. Tidak cuma di dalam Islam tentang minazulumati ilan nur, jadilah cahaya. Saudara-saudara saya yang non muslim juga pesannya kan sama, jadilah terang dunia.
Dan itu adalah tugas-tugas kemanusiaan kita. Cara menjemputnya salah satunya adalah dengan membuka kitab-kitab tersebut. Dari sana kita kemudian mendapat pencerahan, kita yang tercerahkan, lalu kita tidak boleh berhenti dengan kita sendiri yang tercerahkan, tapi juga kita mengajak orang lain untuk ikut tercerahkan. Dan saya kenapa sangat senang dengan adanya Semesta Buku. Ada ribuan buku, ada jutaan buku yang mungkin belum bertemu jodoh dengan pembacanya, sehingga dikembalikan dari toko buku ke gudang. Kadang-kadang itu kemudian dilebur kembali menjadi bubuk kertas, hilang ilmunya, kira-kira seperti itu. Padahal masih banyak orang yang membutuhkannya. Gramedia kemudian melakukan terobosan dengan bikin Semesta Buku nih. Tujuannya untuk apa? Kembali menjodohkan buku dengan manusia, dengan harga-harga yang spesial misalnya. Semua orang jadi teruntungkan. Gudang jadi kosong, orang kembali menemukan buku yang mungkin dulu dia tidak temukan padahal dia butuh. Betul. Nah, ini kan bagian dari upaya-upaya pencerahan sebenarnya. Kita belum tahu, bukan berarti bukunya tidak laku masuk gudang, berarti tidak bagus. Dia hanya belum ketemu jodohnya dengan pembacanya. Dan sekarang kita dipertemukan kembali nih dengan buku tersebut. Apa buktinya? Kalau kita lihat ke belakang misalnya, betapa banyak orang yang kemudian berebut buku kan? Padahal buku ini pun sudah ada yang 3, 4, 5 tahun yang lalu misalnya. Lebih karena waktu jodohnya belum dapat, timingnya belum ketemu, dan hari ini kita ketemu nih dari tanggal 16 sampai 21 misalnya. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah dengan 632 pondok pesantrennya di seluruh Indonesia. Pasti butuh buku kan? Pasti. Pasti butuh buku dari PAUD sampai perguruan tinggi ada di Hidayatullah misalnya. Kadang-kadang kita susah mencari buku. Betul. Baitul Mal Hidayatullah di Morotai, di daerah-daerah 3T di ujung-ujung sana. Yang mahal kan adalah akses bukunya. Betul. Kalau sekarang Mas Imam dengan teman-teman BEMA datang ke sini, dapat buku dengan diskon 50-70%. Itu kan kemudian 50-70%-nya bisa jadi biaya untuk pengiriman ke daerah 3T tersebut. Sehingga tetap harganya 100%, dapat satu buku sudah termasuk dengan biaya pengiriman misalnya. Bagi saya itu adalah wujud-wujud nyata dari proses pencerahan. Kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa. Dan memang kalau kita lihat bukan susah dapat buku, susah dapat toko buku. Saudara-saudara kita yang di Sulawesi Barat, nggak ada toko buku di sana. Mereka kalau ke Gramedia itu dari Polewali Mandar ke Makassar itu bisa 7-8 jam lewat daratan. Saudara-saudara kita yang ada di Halmahera Utara, di Morotai, di mana ada Baitul Mal Hidayatullah, bahkan di pusatnya Hidayatullah di Balikpapan misalnya, jarak antara manusia dengan bukunya kan bisa minimal 2-3 jam. Kita kalau ke Merauke naik motor aja berapa jam? 5 jam. 5 jam naik motor. Naik motor. Belum bawa bukunya? Belum. Bayangkan kalau kemudian akses buku ini dipermudah dengan e-book, dengan buku cetak yang kemudian kita dapatkan secara khusus dan kita berkirim buku ke sana misalnya. Sehingga pemerataan ilmu Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote itu nggak ada lagi diskriminasi. Itu yang kita harapkan. Ketiadaan diskriminasi itulah buat saya seperti yang diajarkan oleh pendirinya Kompas Gramedia, Pak Yaakob Utama dan Pak PK Oyong, to enlighten, to enrich, to empower itu. Mencerahkan, memperkaya wawasan dan memberdayakan tanpa diskriminasi Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Ya, itu sangat menarik, Kang. Nah, kita juga berhadapan dengan situasi sosial masyarakat kita yang cenderung melihat bahwa membaca buku itu sudah tidak relevan karena sekarang dunia digital. Tapi kita lihat dunia seperti di Swedia, Finlandia itu mulai mendorong kembali membaca buku cetak, buku hard cover seperti ini. Apa yang harus kita sikapi nih, Kang? Saya nggak pernah menganggap membaca menjadi berkurang, hanya mediumnya saja yang sekarang makin variatif. Jangan mempertentangkan antara e-book dengan buku cetak misalnya. Yang penting teman-teman membaca dan satu, tidak sekedar membaca tapi menemukan bahan bacaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan ini akan saling melengkapi. Siapa bilang e-book lebih murah? Dia kan harus ada pulsanya dan lain sebagainya. Di berbagai daerah kita masih ketemu wilayah-wilayah yang blank spot. Dia tidak bisa terakses dengan e-book. Sehingga buku cetak menjadi sangat dibutuhkan misalnya. Buku cetak bisa satu dibaca oleh satu keluarga. Itu misalnya contoh. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan atau mengadu antara e-book
dengan buku cetak. Justru harus satu yang saling melengkapi. Silakan Anda mau menggunakan di mana dan enaknya yang mana. Yang penting satu, kita terakses dengan bahan bacaan. Itu dulu yang penting. Yang kedua, mau belajar dari mana? Dari Finlandia, Islandia, Norway, Swedia, Denmark sebagai negara paling literat di muka bumi. Penduduknya rata-rata baca buku 30-50 per orang per tahun. Sementara Indonesia cuma 3 buku per orang per tahun. Tapi ayo mari bicara kuantitas. Jumlah penduduk Indonesia 275 juta. 200 juta aja terakses dengan buku, masing-masing pegang 1 buku, bukan 3. Terjual 200 juta kan? Berapa penduduk di di Norway. Finlandia, Norway, Islandia digabung? Dengan 30 buku sama. 200 juta buku juga yang yang terakses gitu loh. Jadi ada sudut pandang melihat secara kuantitatif dan sudut pandang terhadap kualitatif. Jangan dipertentangkan, setuju. Tapi bagaimana sama-sama menggerakkan tentang gerakan Indonesia membaca. Melengkapi ya. Bukan persoalan sekedar minat baca, tapi daya baca yang harus penting. Betul. Jangan terikat pada 15 menit membaca sebelum masuk kelas, selesai. Tapi mampu nggak kita menceritakan ulang yang kita baca 15 menit itu? Mampu nggak kita praktekkan? Dan ini buat saya bukan sesuatu yang baru, Mas Imam. Ki Hajar Dewantoro ngajarin kita tentang ngerti patrap triloka itu, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Itu literasi. Tidak sekedar baca tapi memahami, syukur-syukur kemudian melakoni dan mewujudkannya dalam kehidupan keseharian. Jadi kognitif, afeksi, psikomotorik itu jalan barengan. Betul. Nah, saya kira momentum ini juga bisa menghadirkan satu improvisasi kan. Jadi kan Muharram ini juga disebut bulan lebarannya anak yatim kan. Karena Rasulullah bulan lebarannya anak yatim dan duafa, karena Rasulullah begitu cinta pada anak yatim. Dan mudah-mudahan cara kita untuk memberikan akses bahan bacaan kepada saudara-saudara kita anak yatim yang mungkin kita lihat di media sosial masih banyak anak kita yang ke sekolah pun tanpa sendal, tanpa sepatu. Betul. Kita selesaikan bareng-bareng. Kemudian mereka datang ke sekolah. Mungkin sekolahnya sudah gratis tapi bukunya tidak gratis. Ayo sama-sama kita memberikan buku kepada mereka. Dan sedekah buku juga sesuatu yang mulia buat saya. Sedekah ilmu pengetahuan juga sesuatu yang mulia buat saya, buat kita semua yang diminta untuk menjadi pembelajar seumur hidup itu. Belajar selalu dari sejak buayan ibu hingga ke liang lahat itu kan? Minal mahdi ilal lahdi. Nah, proses pembelajaran seumur hidup inilah yang kita harapkan juga tidak cuma berlaku bagi kita, tapi bagi saudara-saudara kita yatim piatu, duafa yang juga butuh bahan bacaan. Sederhana, kalau beli buku jangan beli satu untuk satu judul, beli 2 aja. Satu untuk kita donasikan buat saudara-saudara kita anak yatim dan duafa yang juga membutuhkan bahan bacaan. Masya Allah. Ada kotak-kotak kan di sini? Ada. Kita boleh titipkan ke orang-orang di sini untuk saya titip untuk disumbangkan. Insya Allah kemudian saya dibantu oleh jasa kurir JNE untuk mengirim buku kemana saja, sejauh mana saja, seberat apapun digratiskan misalnya. Itu kan kolaborasi yang kita butuhkan hari ini. Oke pemirsa Bema TV dimanapun berada, alhamdulillah karena kita hari ini ada di Mall Kota Kasablanka kayaknya dalam acara Semesta Buku bareng Gramedia. Kawan-kawan nanti harus mantengin itu medsosnya Gramedia, mungkin juga Kang Maman, karena Semesta Buku ini bisa hadir di kota teman-teman semuanya. Nah, ini ada kata kebajikan Kang. Nah, kebajikan ini kan kalau kita lihat antara Semesta Buku, program yang kita sinergi Kang Maman bareng Beb Buku, itu adalah hal yang saya kira tinggal dirajut dan diperkuat. Nah, seperti apa ke depan supaya masyarakat tuh tahu bahwa sedekah buku atau menyumbang buku itu adalah satu kebajikan yang besar kan? Ada 2 hal. Yang pertama, nggak mungkin para pendiri bangsa ini nggak memasukkan kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan bernegara, tujuan bangsa ini merdeka kalau tidak ada maksud yang diharapkan. Itu saja udah menggambarkan tentang nilai-nilai kebajikan dari yang namanya merdeka. Itu salah satunya orang mendapatkan akses untuk cerdas bersama. Semesta Buku itu juga mengarah ke sana. Apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah dengan 632 pondok pesantrennya di seluruh Indonesia juga adalah
wujudnya ke sana. Untuk berbagi ilmu pengetahuan. Itu kata kunci dari Ya. kebajikan sebenarnya. Jadi sedekah kebajikan, sedekah buku itu bukan sesuatu yang seharusnya asing buat bangsa ini. Iya. Dengar nggak kalimatnya Bapak pendiri bangsa kita, Bung Hatta? Itu kan simple banget kalimat beliau. Bahkan dia mengatakan, saya rela di penjara asal bersama buku. Dia ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita mungkin boleh tersekat di dalam ruang dan waktu tertentu, tersekat di balik tembok. Tapi begitu kita bersama buku, maka kita sebenarnya tetap merdeka. Ya, Masya Allah. Kita ada di mana-mana, kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada di sekitar kita, Betul. tapi kita bisa melihatnya. Ini kan kekuatan buku, dan buat saya itulah sebenarnya hikmah dari perintah pertama, bacalah itu. Ya. Lalu kemudian surat kedua yang turun tentang nun wal kolami wa ma yasturun. Tulis, abadikan, kemudian mari sebarkan bersama. Dan sedekah buku harusnya juga bisa menjadi cara kita untuk berbagi kebajikan. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Mungkin kita tidak bisa menyentuh saudara-saudara kita di Sulawesi Barat. Saudara-saudara kita yang ada di Halmahera, yang ada di Morotai, yang ada di daerah 3T. Tidak bisa kita sampai ke sana misalnya. Lalu kita menitipkan buku kita dengan teman-teman yang melakukan kegiatan keliterasian. Taman bacaan masyarakat ada di mana-mana, itu bisa kita lakukan. Dan itu yang menjadi poin penting untuk berbagi kebajikan. Kita melihat adik-adik kita yang tidak punya sendal, tidak punya sepatu masuk ke sekolah. Kemudian teman-teman saya lihat di media sosial, dalam waktu sekejap kemudian bisa memberikan apa yang dibutuhkan, apa yang mereka butuhkan. Itu juga satu poin yang penting. Datang ke Semesta Buku misalnya, dapat diskon sampai harga bukunya 20.000, 10.000. Tapi bagi saudara-saudara kita di Papua, saudara-saudara kita di suku-suku yang berada di daerah 3T, 10.000 bisa menjadi 10 kali lipat, 20 kali lipat. Luar biasa ya, ternyata upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada di sebuah instrumen bernama buku, yang mungkin kita sangat-sangat dekat dengan buku, tetapi bagi sebagian dari saudara-saudara kita, buku ini menjadi satu hal yang begitu mahal, begitu berharga dan begitu langka. Nah, ini terakhir Kang, bagaimana kita membingkai semua itu, merajut menjadi sebuah, katakanlah, kain kemajuan gitu ya, kain kemajuan antara Muharram, buku, dan juga kebajikan. Nah, kita punya sebuah semangat ini Kang, bagaimana kita memulai langkah menjadi cahaya. Seperti apa Kang Maman memandang? Satu hal, saya tidak pernah percaya bahwa orang Indonesia nggak suka baca. Orang Indonesia suka baca. Apa buktinya? Sejarah membuktikan sampai hari ini naskah buku terpanjang di muka bumi yang ditemukan itu justru ditulis oleh orang Indonesia. Ilagaligo itu. Ilagaligo adalah bukti bahwa orang Indonesia sudah mengenal penulisan sejak dahulu. Kalau teman-teman tahu, Ilagaligo itu jauh lebih panjang dari naskah Ramayana dan Mahabharata. Tidak mungkin orang bisa menulis sepanjang itu kalau dia tidak membaca. Itu kata kuncinya, bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Kalau sampai dia bisa menulis naskah Ilagaligo sedemikian panjangnya, berarti dia adalah pembaca yang baik dan ada komunitasnya, ada ekosistemnya. Mari buktikan ke berbagai negara bahwa kita juga adalah negara literat, negara yang sama dengan Finlandia yang satu orang mengakses 30-40 buku. Lihat orang yang belajar di Semesta Buku deh. Rata-rata nggak cuma beli satu buku, tapi 3, 4, 5, bahkan ada yang ratusan. Sehingga kita untuk ngantri pun panjang. Dan itu adalah bukti tentang betapa kita sebenarnya merindukan bahan bacaan. Persoalannya adalah siapa yang mau menjodohkan antara buku dan manusia. Mencomblangnya gitu kan. Baik. Pemirsa BMA TV, inilah sebuah momen yang sangat berharga bagi kita semua. Kolaborasi kebajikan atau kebaikan. Kita tidak mungkin untuk mencerdaskan bangsa bergerak masing-masing, sendiri-sendiri dengan kekuatan apapun yang dimiliki. Penting bagi kita untuk selalu terhubung melalui sinergi dan kolaborasi. Mudah-mudahan dengan 632
pondok pesantren yang dikelola oleh Hidayatullah. Kemudian ada Gramedia dengan Gerakan Semesta Buku dan Ngaji Literasinya itu bisa berkolaborasi. Lalu seperti biasa kita berkeliling Indonesia lagi. Kita datangi langsung. Buku bukan ditunggu, bukan menunggu pembacanya, tapi buku yang menjemput pembacanya. Buat saya itu sebenarnya esensi dari Gerakan Semesta Buku, gerakan memasyarakatkan buku. Gini, saya ingin memprovokasi aja. Baitul Mal Hidayatullah dengan 632 jaringan pondok pesantrennya di Indonesia, kemudian media yang punya Ngaji Literasi dan Semesta Buku. Langkah ke depan kita adalah bagaimana berkolaborasi supaya kita buktikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam dunia buku. Semesta Buku, Ngaji Literasi tidak cuma diadakan di Jakarta, tapi kita akan berkeliling Indonesia. Kita menjemput pembaca kita, bukan menunggu pembaca kita. Jadi Semesta Buku harus membuktikan kata semestanya. Sabang Merauke, Miangas Pulau Rote harus kita datangin bareng-bareng. Seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Itu adalah kata kuncinya. Bagaimana menjemput pembaca, bukan menunggu pembaca. Satu kata yang sangat luar biasa dari Kang Maman, bagaimana menjemput pembaca, menyodorkan buku, menghadirkan buku. Dan kalau kita korelasikan dengan ungkapan Bung Hatta tadi, bahwa boleh dirinya dipenjara tapi asal bersama buku, karena itulah kemerdekaan sejati, maka membawa buku ke seluruh Indonesia, Semesta Buku ini akan menjadikan seluruh warga Indonesia betul-betul merasakan apa itu kemerdekaan. Luar biasa. Satu kata kunci, fisik mungkin boleh terpenjara, tapi pemikiran nggak pernah boleh terpenjara. Dan cara untuk membuat pemikiran tidak terpenjara, bersahabat dengan buku. Bersahabat dengan buku. Dan itu adalah cara untuk kita tetap mendapat cahaya, menjadi cahaya. Dan pada akhirnya kita bisa menerangi sesama, begitu Kang ya? Saya cuma mau ngingetin lagi. Semesta Buku harus membuktikan kata semestanya. Buku bukan milik orang Jakarta saja, bukan hanya untuk orang Jakarta. Baitul Mal Hidayatullah punya 365 pondok pesantren di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke daerah terpencil. Kemudian Gramedia punya Ngaji Literasi. Ayo kita kolaborasi bareng, buku yang menjemput pembacanya, dan kita buktikan pada negeri ini bahwa di dalam dunia pendidikan dan di dalam dunia buku tidak ada diskriminasi, semua orang sama. Semua orang dijemput oleh buku, bukan cuma kita yang ada di buku. Insya Allah ini bagian dari gerakan mulai menjadi cahaya tersebut, mulai menjadi terang dunia tersebut. Kita membuat orang terakses dengan bahan bacaan dan pemikiran-pemikiran orang-orang lain. Sehingga apa yang dikatakan Bung Hatta, saya boleh dipenjara, tapi asal bersama buku, kita wujudkan. Mungkin kita cuma berada di satu titik bahwa bahkan fisik kita tidak bisa bergerak kemana-mana, tapi pikiran kita tidak boleh berhenti di situ juga. Dan bagaimana menjadi pembelajar seumur hidup tersebut. Learning society harus dibentuk di negeri. Makasih Baitul Mal Hidayatullah, makasih Gramedia, makasih teman-teman Semesta Buku dan Ngaji Literasi untuk tidak berhenti mewujudkan apa yang diucapkan oleh Pak Yaakob Utama, pendiri Gramedia, tentang bagaimana untuk menjadi manusia yang to enlighten, to enrich, to empower, menerangi, memperkaya wawasan dan memberdaya. Alhamdulillah, luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan oleh Kang Maman tentang bagaimana buku ini menjadi sebuah cahaya. Dan kalau kita ingin terhindar atau lepas dari kegelapan, maka kita harus menuju pada cahaya, dan salah satu sumber-sumber cahaya itu ada di dalam buku. Bahkan tadi kalau kita korelasikan dengan ungkapan Bung Hatta bahwa dirinya boleh dipenjara asalkan bersama buku, maka kita bisa melihat bahwa membawa satu buku untuk saudara kita yang memerlukan itu sama dengan membawa nilai-nilai dan mentalitas kemerdekaan. Karena dengan membaca buku akan terbuka pikiran kita, akan semakin kokoh keyakinan kita, dan tentu saja kita bisa menjadi cahaya, menerangi, bermanfaat bagi sesama. Demikian bincang kita bersama Kang Maman pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Kang Maman, kepada Semesta Buku dan Gramedia. Insya Allah kita akan bertemu pada momentum yang akan datang untuk kebaikan yang tidak berhenti, untuk kemerdekaan yang terus kita jaga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.